Di nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan setiap hati kita. Kita mau kembali bersyukur atas anugerah Tuhan. Karena kebaikannya kita ada, karena kasih setianya, pertolongannya kita masih ada. Dan malam hari ini kita mau katakan, Yesus, Engkaulah yang menjadi kekuatan kami, Engkau menjadi kemuliaan kami, Engkau menjadi segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur anugerah-Mu. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku
selamanya Engkau menjadi sumber kekuatan dan pengharapan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa buat anugerah, buat kesempatan, buat kekuatan, buat nafas hidup yang masih Tuhan pinjamkan bagi kami. Malam hari ini kami kembali datang memberi hidup kami kepadamu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami minta biar pengurapan dari Allah Roh Kudus itu tinggal dan menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bahkan setiap umat-Mu Tuhan yang mengikuti renungan malam ini, kami mohon Roh Kudus biar Engkau membuka pengertian yang benar bagi setiap kami, untuk kami dapat menangkap, memahami, dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang datang di dalam setiap hidup kami. Kami berdoa Bapa, kuduskan setiap telinga-telinga kami yang mendengarkan firman-Mu, dan berkati kehidupan kami Tuhan. Kami percaya benih firman Tuhan yang ditaburkan itu menjadi rema di dalam setiap hati kami, dan kuasa iblis tidak berkuasa, tidak berhak untuk mencuri setiap taburan benih itu Tuhan, karena kami percaya setiap kami telah dipagari, dibentengi dengan darah Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau belajar dan menikmati persekutuan yang indah terus tinggal di dalam hadirat-Mu malam hari ini. Ambil alih pemberitaan firman-Mu di malam hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan dan kita boleh kembali berjumpa bersama-sama pada malam hari ini di 16 Juli tahun 2020 untuk kita terus sama-sama merenungkan bagian menaran firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Dan pada saat ini kita sudah sampai kepada kitab Roma pasal yang ketiga, yaitu Roma pasal yang ketiga ini ada 31 ayat, dan sekali lagi kita mohon semuanya supaya pembacaan sampai Roma pasal yang ketiga kita terus mengikuti dan membaca ayat-ayat firman Tuhan ini, dan kita juga minta mohon kepada Tuhan kita terus dianugerahkan tolongan Tuhan oleh bimbingan Roh Kudus untuk kita dapat melihat dan mengerti dan juga merenungkan setiap bagian-bagian firman Tuhan yang kita bisa pelajari bersama-sama. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini adalah ayat 1 sampai yang ke-31. Ada beberapa yang kita coba akan lihat bersama-sama dalam tulisan Paulus ini kepada jemaat yang ada di Roma. Ya, jemaat yang ada di Roma yang terdiri dari ada orang-orang Yahudi dan juga ada orang-orang non-Yahudi. Nah, saudaraku, kalau kita perhatikan bahwa setelah yang kita juga ketikan kemarin tentang adanya orang Yahudi ya yang salah menilai atau apa kepada jemaat non-Yahudi dan juga sebaliknya, ya, maka ketika Paulus yang mendengar situasi yang demikian, maka saudaraku berikutnya Paulus menuliskan surat ini untuk semacam memberikan arahan, memberikan tuntunan, memberikan nasihat kepada mereka, ya, supaya jangan sampai orang Yahudi ini merasa diri lebih superior karena memang mereka ada beberapa hak istimewa yang dianugerahkan kepada mereka, tetapi jangan sampai karena itu mereka bermegah, ya, karena itu dan memandang remeh yang lainnya dan ada di dalam penghakiman menghakimi kepada orang-orang non-Yahudi yang juga menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, demikian juga sebaliknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat perikopnya, yaitu mulai dari ayat 1 sampai ke 8, kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Ya, kita lihat ayat pertama sampai ke 8, habis itu sudah itu ayat 9 sampai yang ke 20, semua manusia adalah orang berdosa. Ya, lalu ayat yang ke-21 sampai 31, manusia dibenarkan karena iman. Coba kita akan lihat dan kita akan pelajari di dalam ayat yang ke-23, Roma 3 ayat yang ke-23. Ya, saya akan bacakan dari ayat 22, 23 dan 24.
yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi ada sebuah pernyataan yang tegas, yang jelas di sini yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, dan juga ini menjadi landasan iman, pengajaran juga bagi kita yang ada pada hari ini. Kata firman Tuhan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa, semua orang, tidak ada pengecualian, baik orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi, sekalipun kepada orang-orang Yahudi itu ada kelebihan-kelebihan, ada hak istimewa yang dianugerahkan. Sebab di situ kata firman Tuhan, kepada mereka lah pertama-tama dipercayakan firman Allah, ya, dan juga hak istimewa yang dianugerahkan kepada mereka. Tapi toh saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa di hadapan Tuhan kita ini semua adalah orang-orang yang telah berbuat dosa, ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan harusnya kita menerima murka Allah, ya, menerima murka Allah. Dan itu di situ dilukiskan benar tentang gambaran tentang manusia yang berdosa itu di dalam ayat yang kita perhatikan di dalam ayat yang ke-10 sampai yang ke-18. Di situ gambaran tentang orang-orang berdosa, dilukiskan gambaran tentang orang berdosa, bahwa seluruh pribadi manusia ada di dalam dosa. Kerongkongan, di situ ada kerongkongan lidah, bibir, mulut dan kaki. Nah, kita akan perhatikan ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. 13. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Ayat 15. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Nah, ini dilukiskan, gambarkan tentang bahwa keadaan kita yang telah jatuh, yang telah berbuat dosa oleh karena dosa yang diwariskan. Baikkah orang Yahudi, baikkah orang non-Yahudi, kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan sekarang lagi harusnya kita harus menerima murka Allah oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran tersebut. Jadi kalau begitu, apa yang kita bisa banggakan di hadapan Tuhan? Tidak ada yang kita bisa banggakan, ya, di hadapan Tuhan. Bahwa saudaraku, kita tahu bahwa arti dosa sendiri adalah luput dari sasaran Allah. Ada sebuah sasaran yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan taruh, tetapi manusia luput. Dan ketika kita tahu bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan akibatnya ini mereka mewariskan dosa, dan kita, saudaraku, juga mewarisi warisan dosa tersebut. Dan itu kata firman Tuhan bahwa semua orang telah berbuat dosa, ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan saudaraku, bahwa itu artinya juga bahwa kesalehan, ya, kebenaran manusia tidak bisa menyelamatkan, karena semuanya seperti kain kotor di hadapan Allah. Keadaan dalam dosa ini, saudaraku, keadaan dalam dosa ini oleh Alkitab penuntun itu dilukiskan, disejajarkan dengan perbuatan daging yang ditulis Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai di situ. Di situ dilukiskan tentang seperti apa perbuatan dalam daging tersebut, ya, seperti apa pesta pora, kemabukan, iri hati, dengkian, ya, dan sebagainya. Saudaraku, di situ dilukiskan tentang keadaan kita ini, keadaan di dalam dosa ini. Jadi, saudaraku, tetapi di sini kata firman Tuhan bahwa kita yang harusnya ini dimurkai, menerima akibat daripada dosa itu, tapi kata firman Tuhan di situ bahwa oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, tapi saudaraku, di situ dikatakan bahwa dibenarkan melalui penebusan dalam Kristus Yesus, hanya oleh kasih karunia. Jadi Paulus sedang ingin memberitakan, menyampaikan lagi bahwa memang kita telah kehilangan kemuliaan Allah oleh karena dosa, tetapi oleh karena Kristus yang telah dijanjikan, yang dia datang bagi saya dan saudara, maka sekarang kata firman Tuhan, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi melalui karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita tahu bahwa melalui karyanya Kristus yang mati ini untuk menggantikan kutuk hukuman dosa kita. Jadi kita yang harusnya
menerima hukuman, tetapi dia menggantikan setiap kutuk hukuman dosa kita itu. Ya, supaya kita bisa beroleh hidup di dalam namanya. Dan berikutnya, kematian Kristus itu untuk mendamaikan antara surga dengan manusia. Jadi dia memberikan jalan pendamaian. Surga, Allah yang murka terhadap manusia melalui karya kematian Kristus di atas kayu salib itu memberikan jalan pendamaian ya bagi kita. Dan saudaraku, kita lihat juga bahwa Kristus menebus kita dari perbudakan dosa dengan darahnya yang mahal. Ya, dengan darahnya yang mahal. Maka itu nanti kita lihat juga bahwa di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 di situ mengatakan bahwa karena kamu telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Terus berikutnya saudaraku, melalui pengorbanan Kristus kita dibenarkan, ya, dibenarkan, disucikan dan diampuni setiap dosa-dosa kita. Kematian Kristus adalah kemenangan, yaitu menang atas kuasa dosa, iblis dan segala kekuatan jahat yang membelenggu manusia. Jadi Kristus berkarya bagi kita, dan saudaraku, setiap kita, ya, kebenaran, setiap kita yang menerimanya di dalam iman akan pengorbanan seperti di dalam ayat yang ke-22 itu, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi saudaraku yang terkasih, bahwa siapa yang percaya kepada karya Tuhan Yesus Kristus ini di atas kayu salib, ya, yang percaya, yang menerimanya dengan iman, maka dia menerima kebenaran daripada Tuhan. Dia menerima penyucian daripada Tuhan, ya, dan dia menerima pengampunan dosa, ya. Dan itu yang kita lihat bahwa kita yang telah tadinya ini telah manusia yang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi dibenarkan oleh melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sekali. Dan kita yang menerima akan karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus tersebut menjadi orang-orang yang dibenarkan. Kita terima berdasarkan iman. Ya, kita tahu saudaraku, orang yang dalam keadaan yang berdosa itu Yesus juga sendiri melukiskan bahwa seperti mereka diperbudak menjadi budak-budak dosa. Ya, tetapi kita yang telah dibenarkan menjadi hamba-hamba kebenaran. Mereka yang di dalam perbudakan dosa, mereka tidak bisa berbuat yang benar, yang baik. Dan itu juga Paulus katakan, saya kadang ingin berbuat baik, tetapi yang jahat itulah yang ada padaku. Ya, kenapa? Karena ini dalam keadaan yang manusia berdosa. Ya, dan saudaraku, tapi sekali lagi, Kristus datang, kita dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus, kepada karya pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi baiklah orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi, ya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, tidak ada sesuatu yang kita bisa banggakan. Berdasarkan apa kita menghakimi saudara kita? Tidak ada. Ya, bahwa kita semua, dan kita perhatikan seluruh genap kehidupan kita ini telah dikuasai oleh dosa. Ya, di situ kata kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal, rasa takut kepada Allah tidak ada kepada orang itu. Inilah gambaran orang-orang manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus tidak mau, Allah tidak membiarkan kita, oleh karena kasih-Nya tidak membiarkan kita untuk mengalami kebinasaan, tetapi Yesus datang, mati dan menggantikan setiap kutuk hukuman dosa kita di atas kayu salib. Dan itu yang kita lihat, bahwa melalui kematian Kristus mendamaikan, ya, bahkan membenarkan kehidupan kita, dan kita menerima hal tersebut dengan iman kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita perhatikan bahwa ini yang saya katakan bahwa melalui Rasul Paulus ini, ketika dia melihat situasi yang ada demikian di jemaat di Roma ini, maka saudaraku, oleh tuntunan Tuhan, oleh hikmat Roh Tuhan, sekarang Paulus mulai menulis surat, ya, kepada mereka. Ya, jadi Paulus dipakai oleh Tuhan untuk memberikan pemahaman firman Tuhan, ya, kepada kehidupan mereka, memberikan penerangan kepada orang-orang Yahudi dan non-Yahudi di Roma. Ya, jadi oleh hikmat Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada dia, sekarang manakala Paulus, ya, mendengar tentang situasi yang ada di jemaat di Roma pada saat itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka saudaraku dia mulai menulis surat kepada mereka.
Ya, memberikan pemahaman kepada mereka, memberikan pemahaman firman Tuhan, memberikan penerangan, ya, baik kepada orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi, ya, yang ada di Roma. Jadi Tuhan memakai dia untuk supaya jangan sampai orang-orang non-Yahudi ini tidak merasa superior, ya, atas orang-orang non-Yahudi. Sekalipun pada mereka ada kelebihan-kelebihan yang Allah anugerahkan, dan itu yang kita lihat bahwa kelebihan-kelebihan yang ada dipercaya kepada mereka. Tetapi saudaraku yang terkasih, bahwa jangan sampai mereka merasa diri dan tinggal dalam penghakiman yang seperti itu. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga sekali lagi kita juga bersyukur melalui Rasul yang dipakai oleh Tuhan ini memberikan pemahaman setiap kehidupan kita bahwa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita diselamatkan hanya oleh karena iman kepada Tuhan. Tadinya kita adalah manusia yang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tetapi saudaraku, melalui karya kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, Dia telah membenarkan setiap kehidupan kita. Sekarang kita bukan menjadi lagi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Jadi kita, saudara-saudaraku, menjadi hamba kebenaran, artinya saudaraku, kita bisa berbuat yang benar, yang baik melalui karya kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib yang membenarkan, yang menyucikan setiap kehidupan kita. Sebab itu kata firman Tuhan, jangan mau diperbudak lagi oleh dosa. Dan jangan sampai kita membawa hidup ini menjadi senjata-senjata kelaliman. Tetapi kata firman Tuhan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, mari kita muliakan Allah dengan tubuh kita. Ya, memakai tubuh ini, saudaraku, tubuh yang telah dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, dan tidak sama lagi dengan dunia. Maka kepada kehidupan kita, saudaraku, memakai tubuh ini untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kita telah ditebus dari cara hidup kita yang lama. Ya, dari cara hidup yang sia-sia, bahkan dari perbuatan-perbuatan yang sedemikian ini. Dan saudaraku, dan lebih daripada itu juga kita melihat melalui saudaraku tulisan firman Tuhan ini sebagai landasan di mana Tuhan memakai, ya, Tuhan memakai seorang rasul yang luar biasa, saudaraku, bahwa memberikan pemahaman kepada setiap, ya, kehidupan kita. Pemahaman bahwa melalui karya kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita yang harusnya itu dihukum, kita yang harusnya mati binasa oleh karena setiap dosa dan pelanggaran kita, tetapi kita sekarang yang percaya kepadanya, menerimanya dengan iman, ya saudaraku, kita percaya dan yakin bahwa setiap kutuk hukuman dosa kita telah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Ya, dan itu sebabnya kalau kita perhatikan dan kita baca dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai yang ke-10, di situ dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, jadi kata firman Tuhan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, jadi kata firman Tuhan, jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, kita datang dan mengaku bahwa Tuhan, kami adalah manusia yang telah berdosa. Ini keadaan kami dalam dosa. Ya. Tapi saudaraku, harusnya saudaraku kita yang dihukum. Tetapi saudaraku, dengan kita menerima karya penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita, maka kita akan diselamatkan. Ya, jadi setiap kehidupan kita yang datang kepada Tuhan dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meminta penyucian, pengampunan dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni dan menyucikan setiap dosa-dosa kita, saudara. Karena apa, saudaraku? Kebenaran kita, segala kesalehan, kebenaran manusia tidak bisa menyelamatkan. Karena ditulis dengan jelas di sini bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan, siapapun kita. Ya, dan itu yang kita lihat ketika kita juga baca, saudaraku, baca firman Tuhan, bahwa di dalam konsep kita orang-orang percaya dalam kekristenan ini bahwa Tuhan yang mencari kita, Tuhan yang mencari manusia. Ya, Tuhan yang mencari kita. Karena manakala itu yang saya katakan dan kita juga baca firman Tuhan, segala kesalehan, kebenaran manusia tidak bisa menyelamatkan. Karena kesalehan manusia itu di bagian firman Tuhan yang lain seperti kain kotor di hadapan Allah. Ya. Dan ini yang ditulis oleh firman Tuhan, dan kita bersyukur saudaraku dikasih oleh Tuhan bahwa Tuhan memakai
ya seorang yang sedemikian untuk meletakkan sebuah pondasi dasar dan menjadi pemahaman bagi kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa di dalam karya kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib yang menebus, dan setiap kita yang percaya kepadanya, yang percaya mengaku dengan mulut kita, maka kita akan diselamatkan. Nah, saudaraku yang berikutnya, ya perhatikan. Jadi yang pertama yang kita lihat dalam perenungan firman Tuhan ini, saudaraku, bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kita, saudaraku, melalui karya Tuhan Yesus Kristus dibenarkan dengan cuma-cuma dalam penebusan oleh Kristus Yesus. Dan saudara, kita dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus, ya, kepada karya pengorbanannya di atas kayu salib. Dan itulah yang kita syukuri kepada Tuhan. Dan sesudah kita dibenarkan menjadi orang yang percaya kepada karya kematian Tuhan Yesus Kristus di salib, kata firman Tuhan berikutnya, muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Nah, saudaraku, berikutnya coba kita akan lihat lagi. Tadi saya sudah katakan bahwa Paulus, saudaraku, dipakai oleh Tuhan untuk memberikan pemahaman firman Tuhan, ya, kepada jemaat yang ada di Roma, supaya mereka bisa mengerti, ya, bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pembenaran diterima dengan iman berdasarkan kepada karya Kristus di atas salib. Jadi dia menyampaikan, memberikan pemahaman kepada orang-orang yang ada pada saat itu, kepada jemaat Tuhan yang ada, supaya mereka jangan sampai tinggal terus dalam keadaan yang berdosa. Jangan merasa diri, saudaraku, dan terus tinggal dalam penghakiman, ya, menghakimi kepada saudara-saudara mereka yang lainnya. Jangan sampai, saudaraku, keadaan yang lama itu sesudah mereka ditebus oleh Tuhan, sekarang mereka terus mengambil bagian dalam keadaan yang lama. Bahwa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus memberikan pemahaman kepada mereka bahwa kita semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pembenaran diterima dengan iman berdasarkan pada karya Kristus di atas salib. Dan saudaraku, kita juga yang telah menerima pembenaran itu, dan itu yang saya katakan, berarti sekali lagi hadirnya setiap kehidupan kita juga, supaya melalui setiap kehidupan kita ini, saudaraku yang terkasih, orang-orang juga menerima, saudara-saudaraku, berita tentang pembenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa berita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Bahwa kita semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, harus mengalami kutuk di dalam kerajaan maut. Tetapi melalui karya kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, Dia telah membenarkan setiap kehidupan kita, dan setiap kita yang percaya kepadanya dalam namanya, setiap kutuk hukuman dosa kita telah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Nah, berita-berita seperti ini yang kita bawa, kita sampaikan. Sebagaimana kalau kita lihat juga di, saudaraku, yang disampaikan oleh Paulus di dalam Roma pasal yang ke-10. Coba kita akan lihat, saudaraku, di Roma pasal yang ke-10 ayat berikutnya, di dalam ayat yang ke-14 sampai 15. Saya akan bacakan dari ayat 11 sampai yang ke berikutnya sampai 15. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, saudaraku, di sini kata firman Tuhan, bagaimana dapat mereka berseru kepadanya jika mereka tidak percaya? Dan bagaimana mereka dapat percaya jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak pernah mendengar, ya, tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ya, jadi artinya, saudaraku yang terkasih, seorang bisa percaya oleh karena mendengar, berarti ada yang menyampaikan. Dan ada yang menyampaikan berarti juga ada yang memberitakan. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berarti ini juga bagi setiap kehidupan kita yang percaya, yang telah menerima, yang telah percaya dan diselamatkan melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita yang telah mengaku dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, saudaraku, dan kita telah meroleh keselamatan. Kepada setiap kehidupan kita yang telah diselamatkan, ini berita keselamatan juga melalui kehidupan kita juga, saudaraku, menjadi pembawa-pembawa berita kebenaran firman Tuhan.
Dan itu saya katakan bahwa berarti kita mengetahui setiap tugas tanggung jawab kita, dimanapun kita berada. Ya, dimanapun Tuhan bawa kehidupan kita, supaya melalui kehidupan kita ini orang-orang bisa mendengar tentang namanya, tentang nama Kristus. Ya, bahkan juga mungkin saudaraku, sekalipun mungkin mereka adalah orang-orang yang sudah pernah mungkin mendengar, tetapi saudaraku, oleh karena dalam perjalanan, saudaraku, dan akhirnya saudaraku, mereka dibutakan lagi oleh berbagai macam hal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka Tuhan juga mengutus kepada kehidupan kita juga supaya hadirnya saya dan saudara ada di mana itu sebagai pemberita-pemberita kebenaran firman Tuhan. Dan ini yang disampaikan oleh Paulus. Dan saudara, itu saya katakan dan kita lihat dan pelajari bahwa ketika Paulus mendengar berita tentang hal seperti ini, saudaraku, maka dia mulai menyampaikan ya kepada mereka, memberitahukan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya pembenaran, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristuslah kita dibenarkan dan kita bisa menolak pembenaran melalui iman kepadanya, melalui iman dan percaya kepadanya. Dan kita yang telah dibenarkan, kita yang telah diselamatkan, kita yang telah menerima anugerah pembenaran ini ya dengan iman. Dan sekarang juga saudaraku, kita juga tahu bahwa hadirnya saya ada di mana juga supaya berita tentang keselamatan, berita tentang ada keselamatan di dalam namanya, saudaraku, orang bisa mendengar melalui setiap kehidupan kita. Itu tugas kita, itu tanggung jawab setiap kehidupan kita. Dan saudaraku, kita perhatikan juga bahwa Paulus berbicara, kita lihat juga Paulus berbicara dengan tegas, menyampaikan, berbicara apa adanya sesuai hikmat yang diterimanya dari Allah, pengilhaman daripada Allah. Jadi berbicara dan menyampaikan ya kepada mereka, ya, memberitahukan di mana kesalahan orang-orang Yahudi, di mana kesalahan orang-orang non-Yahudi. Dikatakan firman Tuhan sini, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan bahwa hadirnya juga kita sebagai orang percaya, Tuhan bawa kehidupan kita sekali lagi supaya berita tentang Kristus itu diterima, didengar melalui kehidupan kita. Dan saya percaya setiap kehidupan kita ada tugas-tugas yang Tuhan bawa dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, dan yang bagian berikutnya, dalam pengalaman persiapan menuju Yerusalem untuk sebuah maksud, saudaraku, dan bahwa tulisan yang ditulis oleh Paulus ini kepada jemaat yang di Roma ini adalah dia sedang dalam persiapan menuju ke Yerusalem untuk sebuah maksud. Ya, dan kita tahu untuk sebuah maksud bahwa dia akan membawa bantuan kepada orang-orang dari non-Yahudi, kepada jemaat-jemaat miskin yang ada di Yerusalem. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dan saudara kita tahu bahwa ada bahaya ketika dia akan menuju ke Yerusalem sana. Tetapi ketika dalam situasi yang demikian yang dihadapinya, saudaraku, dia akan menuju ke Yerusalem dan dia mendengar berita, ya, kabar tentang yang situasi yang terjadi di jemaat di Roma pada saat itu, maka saudaraku, oleh hikmat Tuhan, oleh pengilhaman daripada Tuhan, dia mulai menulis surat kepada mereka. Jadi artinya apa, saudaraku? Sekalipun itu yang saya katakan pada waktu kita masuk dalam kitab Roma yang pertama, itu saya katakan bahwa sekalipun dia ada beban di atas pundaknya dia, saudaraku, ada tantangan yang akan dihadapi, tetapi beban, tantangan tersebut tidak menghalanginya untuk berkarya, untuk menghasilkan karya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, melalui tulisan yang dihasilkannya, melalui tulisan untuk menjadi berkat, ya, bagi orang-orang percaya yang lainnya yang ada di Roma. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sekali saya ingin katakan, dalam perjalanan kehidupan kita yang telah ditebus, yang telah dibenarkan oleh iman melalui penerimaan kepada karya Tuhan Yesus Kristus dari salib dalam perjalanan kehidupan kita ini. Saya tahu dalam perjalanan kehidupan kita ada saja tantangan, ada saja beban yang Tuhan berikan untuk kita hadapi, untuk kita pikul. Tetapi beban itu tidak menghalangi saya dan saudara untuk terus berkarya, untuk terus, saudaraku yang terkasih, menghasilkan sesuatu melalui kehidupan kita. Bahwa pada setiap kehidupan saya dan saudara ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Pada saat kita menjalankan tugas tersebut, pada saat kita tahu bahwa ada rencana Tuhan melalui setiap kehidupan kita, sekalipun ada beban yang harus kita pikul, saudaraku, tapi kita tahu bahwa beban itu tidak menghalangi saya dan saudara untuk terus menjadi berkat bagi orang lain. Ya, untuk terus memberitakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Untuk terus memberitakan bahwa di dalam namanya ada pengampunan dosa. Di dalam namanya bahwa ada pendamaian. Di dalam namanya, saudaraku, maka setiap kutuk hukuman dosa kita yang harusnya mati oleh karena setiap perbuatan dosa kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi setiap kita yang telah menerima
dia mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita, maka dia akan diselamatkan. Dan artinya saudaraku, sesudah kita diselamatkan, sesudah hidup kita yang lama, cara hidup yang lama ditebus dan ditransformasi, dan sekarang dalam perjalanan setiap kehidupan kita, saudaraku, bahwa kita tahu bahwa setiap kehidupan kita ini ada tugas, ada tanggung jawab. Hadirnya kita ada di mana, ada tugas yang harus kita kerjakan, ada rencana Tuhan atas kehidupan kita. Dan saudaraku, kita menjalankan rencana Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang pada waktu kita menjalankan setiap rencana Tuhan, pasti akan ada saja beban, pasti akan ada saja tantangan, ada saja situasi yang sukar yang dipadamkan kepada kita, sesuai dengan kemampuan kita untuk menanggung setiap pencobaan dan apa saja yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita. Tetapi sekalipun situasi yang sukar itu datang, sekalipun tantangan itu datang, sekalipun beban itu datang, tetapi tidak menghalangi setiap kehidupan kita untuk terus berkarya dan menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, itu tidak akan menghalangi kita, itu tidak akan menjadi beban bagi saya dan saudara untuk terus berjalan dalam rencana Tuhan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saya percaya sekali lagi firman Tuhan datang sebagaimana kita pelajari perjalanan Rasul Paulus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pada dia tahu mengerti bahwa saya ini adalah hamba Tuhan, ya, untuk memberitakan tentang namanya. Dia tahu bahwa dia adalah seorang utusan Tuhan yang dipanggil. Dan juga setiap kehidupan kita ini adalah murid-murid Tuhan yang telah ditebus dari cara hidup kita yang lama. Ya, dari cara hidup yang berdosa, bahwa seluruh aspek kehidupan kita ini telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi dia datang dan menebus setiap kehidupan kita. Kristus datang dan menebus kehidupan kita, menebus dari cara hidup yang lama. Dan sesudah menebus kita dari cara hidup yang lama, kata firman Tuhan berikutnya, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan cara bagaimana kita muliakan Allah dengan tubuh kita? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan cara kita menjadi berkat bagi sesama kita. Dengan cara juga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi mata bagi orang-orang yang perlu pemahaman firman Tuhan. Maka itu saudaraku, kita yang oleh anugerah Tuhan, yang terus belajar kebenaran firman Tuhan, yang diterangi oleh firman Tuhan, dan juga melalui pengalaman-pengalaman dalam kehidupan yang kita jalani, saudaraku, bahkan melalui semuanya itu, saudara, supaya hadirnya kita ini juga, saudaraku, supaya orang-orang yang tinggal dalam keadaan apapun, saudaraku, ya, mereka juga bisa mengetahui apa rencana Tuhan, apa maksud Tuhan dalam kehidupan mereka, karena Tuhan memakai setiap kehidupan kita dengan caranya Tuhan atas setiap kehidupan kita, ya, sesuai dengan rencananya Tuhan. Beban boleh ada, tantangan boleh ada, tapi kita percaya, saudaraku, oleh pertolongan Tuhan yang memampukan setiap kehidupan kita untuk kita terus menjalankan setiap tugas rencana Tuhan dan itu, ya, oleh apa yang Paulus ini lakukan. Bahwa saudaraku, itu yang saya katakan, bahwa tulisan Roma ketika ditulis ini menjelang akhir perjalanan misi yang ketiga, ketika dia akan menuju ke Yerusalem. Ada sebuah maksud tujuan di sana, yaitu dia akan membawa bantuan kepada orang-orang miskin yang ada di Yerusalem. Ada bantuan yang disumbangkan, ya, saudaraku. Dan dengan berjalannya menuju Yerusalem itu yang sudah kita pelajari ketika perpisahan dengan para penatua di Efesus. Dia sini mengatakan bahwa saya tidak tahu apa yang akan terjadi di sana, ya. Dia tidak tahu, mungkinkah kematiannya menunggu, dia tidak tahu. Tapi saudaraku, manakala juga saudaraku ada kabar angin yang didengar, ada situasi berita yang didengar tentang keadaan jemaat yang di Roma yang seperti yang terjadi, saudaraku, maka saudaraku dengan hikmat, dengan pertolongan roh Tuhan kepada dia sekarang memampukan dia untuk tetap menjadi berkat. Ya, pada saat yang bersamaan, saudaraku, ada tantangan di depan. Tetapi ketika juga ada orang dia mendengar bahwa ada rekan sesama yang membutuhkan pemahaman firman Tuhan, maka dia tetap berkarya dan menjadi berkat bagi mereka. Ya, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa terus dalam berjalannya waktu yang ada nih, yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Mari kita terus kuat bersama dengan Tuhan. Kita yang tidak diselamatkan, kita terus oleh pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, supaya kita terus tinggal di dalam keselamatan, ya, setia sampai pada langkah yang terakhir. Dan saudaraku, di dalam perjalanan kehidupan kita ini sebagai orang-orang percaya, dimanapun kita berada pada hari ini, hadirnya kita ada di mana, berarti itu juga hadirnya saya dan saudara ada di mana. Ada satu tugas, ada satu maksud, ada sebuah beban juga, ada sebuah rencana Tuhan juga atas setiap kehidupan kita yang harus kita jalankan. Paling tidak, saudaraku, melalui kehidupan kita, orang harus melihat, menyaksikan tentang pribadi Tuhan, supaya saudaraku kita seperti terang yang bercahaya, ya, seperti garam yang menggarami. Pelita kita percaya, kita seperti surat Kristus yang dibaca oleh orang lain gitu. Ya, menjadi berkat di mana saja Tuhan bawa setiap kehidupan kita. Tantangan tidak
merintangi kita. Beban yang ada tidak menghalangi kita untuk kita terus berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Menjadi berkat sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita. Baik di dalam rumah Tuhan, apa yang kita bisa kerjakan tetap sesama rumah Tuhan. Di sana kita berada, kita kerjakan apa, kita lakukan apa di sana supaya rumah Tuhan, ya pekerjaan Tuhan boleh terus bertumbuh dan berkembang. Jemaat boleh mengalami kasih karunia Tuhan di dalam persekutuan kita, di dalam kumpulan komunitas kita. Saudaraku dikasih Tuhan, di sana kita juga bisa lakukan apa. Ketika kita yang telah dikuatkan di dalam Tuhan menjadi orang-orang kuat, di Roma pasal yang ke-15 mengatakan kita yang kuat wajib juga menanggung, ya. Menanggung orang yang tidak kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kita yang telah dikuatkan dalam Tuhan. Saudara yang telah mengalami kasih karunia Tuhan. Saudara yang telah mengalami yang namanya perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Hidup yang telah ditebus. Ya, hidup yang telah dibenarkan. Yang diselamatkan melalui karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tadinya kita adalah orang yang berdosa, tapi kita diselamatkan melalui pengakuan, melalui iman kita kepada Tuhan. Dan sekarang dalam perjalanan kehidupan kita ini, saudara yang terkasih, maka kita juga yang telah dikuatkan oleh Tuhan ini juga wajib juga, ya, menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan cuma perhatikan kesenangan diri kita sendiri saja. Artinya bahwa kita jangan menjadi orang yang berpangku tangan, tetapi kita juga ikut bersama-sama dalam bagian-bagian yang kita bisa lakukan, kerjakan. Saudaraku, sekali lagi saya katakan, di mana saja kita berada, baik di tengah keluarga kita, di lingkungan pekerjaan kita, di masyarakat, ya, di dalam rumah Tuhan, di mana saja Tuhan berada, saudaraku yang terkasih, bahwa kita harus menggenapkan rencana Allah dalam kehidupan kita. Kita berkata seperti Paulus, kami ini hanya hamba-hambanya, ya, kita adalah hambanya, ya, hamba Kristus Yesus yang mau taat sepenuhnya kepada pilihan dan panggilan Tuhan di kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa kepada kehidupan kita pada malam hari ini. Ini berita firman Tuhan disampaikan kepada kehidupan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menebus setiap kehidupan kita dari cara hidup kita yang lama, dari cara hidup kita yang berdosa dengan darahnya sendiri. Karena itu kata firman Tuhan, muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Ya, saudaraku, dan ketika kita yang telah ditebus ini, saudaraku yang terkasih, sekarang kita juga melangkah ke depan supaya melalui kehidupan kita, melalui setiap hidup yang telah dimerekakan oleh Tuhan ini, yang telah ditebus ini, melalui kehidupan kita, nama Tuhan harus dihadirkan melalui kehidupan kita. Kita harus terus menjadi berkat bagi banyak orang melalui kehidupan kita. Puji Tuhan. Malam-malam hari ini Tuhan berkati kita, Tuhan akan terus menolong kehidupan kita supaya kehidupan kita ini membawa keharuman Kristus, ya, membawa nama Kristus, membawa di dalam namanya ada berita pengampunan dosa. Di dalam namanya ada berita pendamaian. Di dalam namanya setiap kita yang telah berdosa ini dan tidak bisa menyelamatkan diri kita, kebenaran kita, ya, segala perbuatan kesalahan kita tidak bisa menyelamatkan, tetapi Kristus datang dan menebus kehidupan kita, ya, menanggung setiap kutuk hukuman dosa kita di kayu salib. Dan karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berita-berita firman Tuhan, berita Injil ini, ya, yang sebagaimana disampaikan oleh Paulus, saudaraku, ini juga oleh pertolongan Tuhan supaya kita terus juga berita-berita firman Tuhan, berita kebenaran, berita pengampunan, ya, berita bahwa ada pengampunan dosa dalam namanya. Ini harus ada melalui kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan berkati kehidupan kita pada malam hari ini. Kita akan masuk dalam doa kita. Sebelumnya kita akan kembali menyembah Tuhan. Dan sesudah itu kita akan masuk dalam doa kita. Ya, puji nama Tuhan, firman Tuhan kembali datang mengingatkan kita bahwa kita yang telah ditebus dengan darah Yesus, kita juga patut dan harus memberitakan tentang keselamatan itu kepada setiap mereka yang belum percaya dan mengenal Kristus. Puji nama Tuhan, kita akan masuk di dalam doa kita. Sama-sama kita mau menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Kita mau berkata kepada Tuhan, firman berkata, Tuhan, Engkau beserta kami. Terima kasih Bapa. Firman-Mu katakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan sambut ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan pelindung
bersyukur Tuhan kepada-Mu pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang kembali Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan bagian firman-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas karya penebusan di atas kayu salib yang dikerjakan bagi kami. Kami yang seharusnya mati binasa oleh karena dosa dan pelanggaran kami, tapi Yesus datang untuk mati dan menggantikan setiap kutuk hukuman dosa kami, mendamaikan antara surga dengan kami, sehingga kami tidak akan mengalami kutuk lagi ya Tuhan, bagi setiap kami yang percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di dalam nama-Mu, di dalam darah-Mu kami disucikan dan dibenarkan ya Tuhan, dari cara hidup kami yang lama ya Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami menjadi hamba-hamba kebenaran, bukan hamba-hamba dosa, tapi hamba di dalam kebenaran. Dan karena itu Tuhan, kami yang telah ditebus ini Tuhan, dan kami yang ada pada hari ini Tuhan, kami tahu juga hadirnya kami, adanya kami di mana Tuhan. Kami tahu ada pilihan dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Ada yang harus kami lakukan, ada yang harus kami kerjakan Tuhan. Dalam perjalanan iman pada hari ini Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus, sebagai orang-orang yang terus akan muliakan Engkau dengan tubuh kami, maka tubuh ini Tuhan bukan sebagai senjata kekaliman, tetapi senjata-senjata kebenaran Tuhan. Supaya kehidupan kami Tuhan, terus Tuhan boleh berkenan memakai kehidupan kami menjadi terang-Mu, menjadi berkat-Mu ya Tuhan. Di mana Tuhan bawa setiap kehidupan kami, baik ya Tuhan, di dalam keluarga, lingkup keluarga, di masyarakat ya Tuhan, di tempat pekerjaan kami, di dalam rumah-Mu Tuhan, bahkan di mana saja kami berada Tuhan, sehingga setiap kehidupan kami Tuhan terus ya Tuhan dipakai sebagai alat-Mu ya Tuhan. Ada beban, ada tantangan, ada pikulan ya Tuhan, yang Tuhan izinkan kami lewati hadapi, tetapi setiap apapun itu Tuhan, Tuhan tidak akan menghalangi setiap kehidupan kami untuk terus ya Tuhan berkarya Tuhan, berkarya dan menghasilkan karya-karya yang besar melalui kehidupan kami. Tolong seluruh umat-Mu pada malam hari ini, dimanapun mereka berada, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, sukacita Tuhan ada melalui kehidupan kami. Bahkan melalui hidup ini Tuhan, nama Engkau terus dipermuliakan, ditinggalkan melalui kehidupan kami Tuhan. Hadirnya umat-Mu di mana Tuhan, terus menjadi terang, menjadi berkat-Mu Tuhan. Khususnya juga di daerah, di bangsa kami pada hari ini Tuhan, Engkau terus menolong, memberkati bangsa kami. Berkati seluruh umat-Mu, gereja-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan, seluruh pelayan-pelayan-Mu, jemaat-Mu dimanapun mereka berada, untuk juga terus hidup bersama-sama, menghadirkan damai sejahtera Tuhan, menghadirkannya Tuhan, Tuhan bersama-sama, shalom Tuhan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Ikut bersama-sama dengan bangsa kami ya Tuhan, dalam setiap ya Tuhan perencanaan program-program yang sudah dijalankan pada hari ini Tuhan. Tuhan bersama-sama khususnya dalam penanganan COVID ya Tuhan yang ada pada hari ini, penanganan dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak sosial, boleh terus ikut bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan yang Tuhan beri kepada setiap umat-Mu ya Tuhan. Engkau terus menolong, mampukan, bahkan bangsa kami Engkau berkati, pemimpin kami, presiden yang ada Tuhan berkati, wakil presiden dan seluruh jajaran menteri kabinet ya Tuhan, Indonesia Maju Tuhan yang terus menolong, pemerintahan daerah baik tingkat provinsi, kabupaten, kota sampai tingkat terendah seluruh dan masyarakat Tuhan, tolong. Bahkan juga satuan gugus tugas dalam percepatan penanganan COVID-19 Tuhan, tolong setiap program-program pemerintah yang diprogramkan, apa saja yang dicanangkan demi ya Tuhan, untuk ya Tuhan situasi yang ada pada hari Tuhan, tolong semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan yang ada juga baik di eksekutif, legislatif, yudikatif Tuhan, tolong mereka semua di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih firman-Mu Tuhan, terima kasih setiap kebenaran-kebenaran-Mu yang kami pelajari, apa yang kami bisa pelajari pada malam. Kami syukur semuanya Tuhan. Kami bersyukur dan kami hari Tuhan perlindungan malam kami pada malam ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati semua kita pada malam hari ini dan shalom.